Jadi wajah plastik sebenarnya spiritnya adalah menyelamatkan sampah plastik, Pak. Jadi, ternyata disukain sama Aji Krishna. Dan bahkan dia bilang, selama ini saya lihat karya-karya sampah plastik nggak ada sebagus ini. Saya mesen banyak artis, pejabat. Ya. Salah satunya lah Ketua MPR ada, Pangdam Sembilan Dayana. Oke, semangat luar biasa. Hari ini kita ada di Rama Bali dalam program Ngatis, ngobrol asik tokoh inspiratif. Kali ini luar biasa, kita kedatangan dua orang tamu yang sangat inspiratif sekali ya, ke studionya Rama Bali, tapi kita nggak di studio, langsung di ruang tamu aja. Ini ada Master Made Oplas. Selamat Pak. Siap, Pak Rama. Luar biasa. Kemudian ada Kepala SMK Semandala. Semandala itu apa deh? SMA Negeri 2 Tejakula. Wah, luar biasa. Jadi ada komander kita hari ini. Nah, hari ini kita bercerita, berbincang-bincang nih sama Pak Deoplas, kemudian sama Pak ini. Saya pakai kacamata dulu ya, Per. Karena Pak Deoplas tuh pakai. Ya, jangan kalah, Pak. Jangan mau kalah ya. Kita biar bertiga kacamata. Tapi saya warnanya pink ini, Pak. Kita pakai kacamata bertiga ini ya. Nah, ini dia punya kisah inspiratif tentang apa? Wajah plastik. Wajah plastik. Ya. Kemudian dikembangkan di Semandala juga dalam bentuk kreativitas siswa. Nah, ini kita satu-satu nih mau cerita. Mulai dari filosofi dasar lah dulu tentang wajah plastik ini, gimana deh ceritanya nih? Terima kasih Pak Rama, ini suksemu ya. Dan Sama-sama. sahabat Rama Channel. Apa nama channelnya nih? Rasta Made Berbagi Literasi Rama Bali. Rama Bali ya, luar biasa. Kita Suatu mainin. kehormatan nih Made Oplas bisa mainan Ya. ke rumahnya Pak Rama. Jadi berbagi tentang wajah plastik. Jadi wajah plastik sebenarnya spiritnya adalah menyelamatkan sampah plastik, Pak. Jadi Spritnya itu apa spritnya adalah menyelamatkan sampah plastik. Dulu saya gimana ya, gedeg. Jadi bukan emosi. Kenapa pemulung hanya memilih gelas plastik, botol plastik? Nah, jadi plastik kemasan, kresek itu nggak diambil. Ini milih-milih juga ini pemulung. Termasuk ya beberapa bank sampah tidak menerima masyarakat menjual sampah-sampah jenis kemasan. Kemudian karena saya basicnya multimedia, Pak, desain grafis. Oh, bukan dari aslinya seni, bukan ya? Bukan, saya bukan seniman ya. Tapi Jadi, ternyata memang senewan juga potongan. senewan ya, kalau senewan cocok ya. Jadi orang lebih kenal saya orang kreatif sih ya. Karena saya bisa membuat desain warna. Saya mendesain warna-warni sudah biasa, Pak Rama. Yakni karena saya melihat permasalahan sampah. Dan ternyata sampah juga warna-warni, Pak. Jadi hidup saya senang sekali warna-warni, Pak. Ya, ada keindahan. Nah, ada 2018 saya coba kembangkan mengganti warna yang saya desain di komputer dengan warna-warni plastik kemasan. Jadi kalau waktu 2018 masih berantakan. Karya pertama saya Ir Soekarno, Bung Karno, masih saya simpan berantakan wajahnya. Jangan nyimpan wajah beliau berantakan, bisa bahaya. Jadi sampai Desember 2018 saya cari formula, akhirnya jadilah karya wajah plastik. Nah, jadi ini kegiatan atau semangatnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah yang mereka pandang sebelah mata, bahkan tidak Tanpa mata, itu bisa jadi karya seperti ini. Iya, karena ketemu dengan mata kakinya ditendang aja kan, tanpa Iya. mata nih. Oke, filosofi yang luar biasa, karena ini penyelamatan bumi ya, bukan penyelamatan sampah plastik, tapi penyelamatan betul. bumi. Penyelamatan bumi, greenhouse gasesnya biar bisa terabaikan sedikit, bukan sedikit, tapi setidaknya karena ada kreativitas yang luar biasa. Nah, itu filosofinya. Kemudian kok sampai ceritanya sampai nyambung ke menjadi wajah plastik sebelum nanti kita berbicara sama Pak Komandan itu. Kok bisa menjadi
wajah plastik, oplas itu kok kayak operasi itu gimana deh? Iya. Bisa nih kan? Jadi pada saat itu memang fenomena drama Korea, kemudian operasi plastik. Nah, ini mumpung kan masalah sampah. Ini ngaduk-ngaduk gitu. Ya, Operasi plastik itu serius dari Madura. Ya. Jadi memang masalah plastik kan, sampah plastik nggak ada habisnya. Sampai sekarang nggak ada habisnya. Jadi karena dulu masa-masa operasi plastik, kenapa tidak kita branding dengan bedah plastik wajah orang, jadi operasi wajah plastik gitu. Contohnya seperti itu ya. Nah, itu terima kasih, wajahnya, Niki. wajahnya Rama Bali itu, Ini Rasa Mati Pak itu. Rama sudah Ya. apresiasi nih suksesmu Pak Rama. Oke, luar biasa. Nanti yang luaran sana kalau mau bikin tinggal hubungi Rama Bali, Jadinya kita angkat brand wajah plastik karena memang kebanyakan kita garap wajah. Nah, terus ceritanya tadi kan ada pada saat pembuatan ini khususnya yang wajahnya Pak Rama nih, kan ada siswa yang terlibat itu siswa dari SMK-nya Pak, bukan SMK deh ya? SMA, dari SMA Dua Tejakula. Tejakula. Ini kebetulan ada komandernya nih, ada komandannya. Jadi Pak Oplas sebagai guru melakukan pelayanan di situ dan juga akhirnya siswanya dilibatkan. Nah, sekarang kita bercerita pada Pak ini, SMA sampai bisa ngambil ranahnya SMK. rasa. Gimana tuh ceritanya Pak? Oke Pak Made, terima kasih. Kenalin dulu Pak Benny ini. Pemirsa di Rama Bali Channel. Ini tadi ada banyak makanan sebenarnya di sini nih. Saya udah bersih. Terima kasih Pak Made udah menyambut kami di sini dengan baik. Jadi begini Pak Made, ya sebenarnya SMA itu sekarang sudah bergerak lebih jauh ya, sesuai dengan fenomena pembelajaran yang saat ini. Jadi Merdeka Belajar itu kan semestinya memang tidak terpaku pada satu fokus begitu kan. Nah, itu yang membekali saya untuk mengembangkan berbagai macam potensi yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kebetulan pada saat itu salah satu potensi yang kita lihat, kami lihatlah ini. Jadi ada guru kami atau waka kesiswaan ini plastik yang memang memiliki kompetensi di bidang ini. Nah, kenapa ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah karya inovatif gitu. Jadi siswa-siswa kami kita ajarkan, kita bekali mereka dengan berbagai macam keterampilan, salah satunya ini. Dan ya Astungkaru saat ini sudah mulai berkembang lah gitu. Iya. Dan bahkan sekarang menjadi brandnya Semandala ya. Iya, jadi Pak Oplas dengan Semandala sudah menjadi satu. Satu. Kalau tidak ada Semandala, ada Pak Oplas. Ada Pak Oplas, muncul Semandala. Saya gini kan Pak Madi, Semandala adalah pusat pengembangan wajah plastik. Jadi kita sudah buat begitu. Oke. Ya, itu luar biasanya ada di situ. Karena tidak luar biasa, ini sudah biasa di luar ternyata Pak. Karena tadi karya-karyanya itu banyak menginspirasi dunia luar. Ceritanya kalau boleh nanti mungkin ada hal yang tidak boleh dikasih tahu siapa yang sudah diginikan, tapi sebenarnya ada tokoh-tokoh hebat yang sudah Pak operasi pastinya kan. Boleh bercerita ya bahwa gimana Semandala bisa sampai mengoperasi plastik tokoh-tokoh hebat. Satu aja misalkan kalau boleh disebutin di dalam. Izin kalau nyebutin boleh izin. Iya, jadi benar sekali kemarin karena kita kenal teman yang sebelumnya ngundang Aji Krishna. Aji Krishna kan kita tahu adalah sosok inspiratif dimanapun. Kita sih pengennya mengundang beliau ke sekolah karena background anak-anak kami di SMA 2 tuh kan gitu Pak ya, ekonomi kurang, tapi semangat untuk hidup. Jadinya kita niatnya adalah undang beliau untuk karena kita mengembangkan wajah plastik, kita berkunjung ke sana sambil membawa salah karya anak. Ternyata disukain sama Aji Krishna. Dan bahkan dia bilang, selama ini saya lihat karya-karya sampah plastik nggak ada sebagus ini. Saya mesen banyak artis, pejabat. Ya. Salah satunya adalah ketua MPR ada, Pangdam Semilang Dayana. Ini nanti belum kita kasih nih, tapi udah beres. Tapi setidaknya di Rama Bali menjadi sebuah aset untuk berbagi. Betul ya. Cerita bahwa di SMA Negeri 2 Tejakula ada seorang Pak Oplas sebagai wakil kesiswaan pendamping dari komandan kita Pak Benny, tadi tidak mengenalkan nama ya, dari Pak Gede Benny. Nah itu sudah membuat siswa-siswa ikut kreatif di dalamnya sehingga mereka
ceritanya katanya yang siswa yang dari tidak bisa bayar SPP bisa Ya. dibantu. Ada bahasa donasi tuh saya dengar tadi. Ya. Pada fase kita bincang-bincang Ya. sebelum podcast. Gimana bahasa donasinya tuh deh? Ya, jadi memang kalau sebelumnya Made Oplas sebenarnya gerakan saya itu edukasi, Pak. Jadi tidak, malah aneh kalau saya jualan wajah plastik. Ya. Makanya di Facebook saya, di sosial media saya nggak pernah saya jualan. Ya, edukasi, kata-kata caption mengajak, mengedukasi. Bonusnya adalah ada yang beli. Nah, kemudian karena saya tahu siswa kita itu bahkan dalam kondisi seperti kemarin, dia sekolah sambil kerja, Pak. Dan banyak, Pak. Kurang dari 10% ya, Pak Beni ya. Itu melanjutkan kuliah. Kurang. Sisanya itu adalah bekerja. Selama sekolah dia bekerja. Sehingga saya terketuk, ya, Pak Beni memberikan ide, ayo kita buat kelas kewirausahaan. Sehingga melalui bakat yang saya miliki, saya persilakan, saya kaderisasi anak-anak untuk belajar, sehingga pesanan yang datang mereka dapat upah. Ya, kayak kemarin itu pesanannya TNI ya. Jadi satu lukisan tuh anak dapat upah 400.000, lumayan dapat bayar SPP. Keren. Ya. Di samping juga menyelamatkan bumi, kemudian juga menyelamatkan manusia. Ya. Ini menyelamatkan manusia. Nah, berarti konsep educare bahwa memunculkan nilai yang ada dalam diri setiap anak, bahwa anak itu memiliki versi berbeda, gitu kan, diversity itu bisa muncul. Nah, ini sekolahnya sudah menyenangkan banget itu sebenarnya kalau dari sisi gerakan sekolah menyenangkan. Karena kebetulan kan kami di Rama Bali adalah mentor gerakan sekolah menyenangkan. Iya. Kalau ini bisa berkolaborasi dengan Iya, kita kolaborasi Pak Made ya. Gerakan sekolah menyenangkan kan luar biasa ya. Itu karena kita memberikan potensi dari Pak Oplas Mandala itu berbagi, kali ini berbagi inspirasi di Rama Bali bahwa ada hal-hal yang tidak biasa dilihat orang atau hal-hal yang biasa kemudian diolah dengan cara-cara yang tidak biasa. Ya. Nah, ternyata hasilnya luar biasa. Oke, luar biasa pemirsa Rama Bali. Jadi kita itu bukan memaksa ya. Ditodong ini, ditodong. Jadi Pak Oplas langsung kita todong bahasanya untuk bisa berpodcast dia, untuk berbagi cerita bahwa ada cara-cara yang sederhana yang tidak biasa dilihat orang, tapi kalau dilihat dengan cara-cara biasa, dengan cara-cara yang tidak biasa, ada value, ada nilai seni, ada kreativitas, critical thinking, semua masuk di dalamnya, maka muncullah karya yang luar biasa. Nah, kalau berminat nanti bisa kontak ke saya, bisa kontak Pak Gede, bisa kontak Pak Oplas langsung. Kita bisa selenggarakan workshopnya juga, itu ya. Jadi workshopnya juga untuk anak-anak kita, jangan khawatir bahwa ilmu akan semakin bertumbuh jika berbagi. Karena konsepnya adalah berubah, berbagi, dan kolaborasi. Salam tos. Luar biasa. Terima kasih Pak Oplas dan Pak Gede. Terima kasih banyak.